saya hipotesiskan bahwa kalau ada ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 materinya warnanya hijau, berarti hipotesis saya, menurut keyakinan saya, itu ijazah palsu. Materai itu mengikuti undang-undang. Ya, ada undang-undang, pasti nanti Bang Jagi dan Bang Fadri bisa lihat ya. Ada undang-undang dan itu sudah disampaikan oleh Profesor C. Ya. Beliau sampaikan bahwa Undang-Undang 1985 itu materai yang berlaku adalah Rp500 yang warnanya merah dan bukan hijau Rp100. Nah, tetapi pada beberapa universitas di UGM tahun 1985 itu masih berlaku materai warna hijau Rp100. Tapi untuk apa? Untuk ijazah sarjana muda, bukan ijazah sarjana. Dan karena masa tahun 85 itu adalah masa peralihan kurikulum, di mana sebagian dari fakultas di UGM itu sudah tidak ada program sarjana muda lagi. Tetapi ada yang masih punya program sarjana muda, sehingga memang secara administratif agak membingungkan. Ada yang pakai materai, ada fakultas yang pakai materai, ada fakultas yang tidak pakai materai, ya. Tetapi fakultas yang memakai materai, materainya baku gitu loh. Jadi ini kan banyak sekali diskusi debat yang ada di sosial media. Oh, di UGM nyatanya ini punya saya atau punya kakak saya atau punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85, ya. Ini nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau, itu sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari ijazahnya Joko Widodo yang bermaterai hijau, saya akan usulkan atau saya akan minta kepada Polda Metro Jaya untuk menyita ijazah tersebut dan melakukan uji forensik. Karena saya hipotesiskan bahwa kalau ada ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 materinya warnanya hijau, berarti hipotesis saya, menurut keyakinan saya, itu ijazah palsu. 99? Belum 99 karena belum diteliti ya. Oke. Jadi gini, saya ulang sekali lagi, kalau ada ijazah sarjana kehutanan UGM 1985 dengan materai warna hijau selain ijazah Joko Widodo, kita patut pertanyakan keasliannya. Dengan diduga palsu. Udah jelas, ini udah jelas ya, ini adalah ijazah asli. Ya, udah jelas ini adalah ijazah asli. Oke, lanjut. Nah, restoratif justice, ya. Sekarang nih soal restoratif justice. Aku juga yang memulai ya. Ya, jadi Dokter Fadli menambahkan. Ya, saya nanya dulu ya soal restoratif. Jadi gini. Aku pertanyaan dulu. Iya, kan ada tiba-tiba lagi. Iya kan tiba-tiba tuh restoratif justice muncul ketika ada sowan. Jadi artinya restoratif justice yang baru saja terjadi ini bukan sebuah proses hukum, tapi sebuah proses silaturahmi. Dia bukanlah proses hukum, tapi produk silaturahmi. Bukan produk hukum, tapi produk silaturahmi. Gara-gara sowan, maka keluarlah restoratif justice. Proses silaturahmi. Jadi sekarang di manakah? Iya kan? Jadi masalahnya adalah nih, kalau kita bicara secara hukumnya ya, masalahnya dua orang yang mendapatkan restoratif justice dan kemudian lanjutnya adalah SP3 adalah dua orang tersangka yang sampai dengan hari ini belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Bagaimana mungkin seseorang atau tersangka yang belum pernah diperiksa satu kali pun sebagai tersangka tiba-tiba gara-gara sowan langsung mengalami restoratif justice dan kemudian mendapatkan SP3. Sementara kami 3 orang yang sudah diperiksa sama sekali tidak ada tawaran apapun dari Polda, ya kan? Nah, begitu juga dengan 3 tersangka lain di klaster 1 yang sampai dengan hari ini juga belum diperiksa. Kamu mau ditawar? Bukan gitu, bukan soal restoratif justice-nya, tapi gini loh, ini kan
8 orang ini itu kan dilaporkan dengan laporan yang sama. Pasal sama. Pasal sama, laporannya juga sama gitu kan. Jadi kalau salah satu, salah dua, atau salah tiga, salah empat, salah lima dari 5 orang ini Ya. mendapatkan sebuah perlakuan hukum, Ya. dalam hal ini saya nggak soal restoratif justice, soal SP3 buat saya. Ya. Artinya kan berlaku kepada semuanya dong. Ya, betul. Iya kan? Itu betul. Mak. Itu Iya, ada aturan. ayo silakan, abangnya berdua. Oke, izin dokter Patri, Saya- kasih dulu ya. ya, saya Kebetulan aku mendengarkan. kan mediator, ya, bersertifikat asli loh. Simet. Oke, jadi aku mulai dari perdata dulu ya, biar nanti nyambung. Perdata pidana itu ada aturannya. Perdata Perma 1 2006 itu mengatur tentang setiap perkara perdata di pengadilan wajib dimediasikan, kecuali pidana, kepailitan. Ini perdata ya? Ini perdata. Biar sama. Sekarang kok tiba-tiba di pidana yang baru ini menganut aliran itu gitu loh. Ada nanti perkembangannya. Oke. Di perdata itu wajib, ya, wajib di mediasi. perdata. Dulu di pidana itu nggak wajib. Bahkan kalau kita berdamai pun rata-rata dulu penyidiknya mungkin lari, bukan urusan saya ya gitu. Takut mereka terlibat hal-hal apa gitu. Padahal tujuan kita. Saya 2 bulan lalu di Polda Makassar restoratif justice sesuatu perkara yang serius dan saya bisa. Nah sekarang kita yang ada sekarang, saya tidak menyebut nama atau tidak menyebut waktu, tempus dan lokusnya yang melakukan ini. Saya bicara aturan. Nah, aturan yang baru seperti yang dikatakan oleh rekan Fadil tadi, sesuai dengan lahirnya KUHP dan KUHP baru, lantas Mahkamah Agung juga mengeluarkan surat edaran. Wah, mantap sekali. Tanggal 2 Januari 2026 dikeluarkanlah surat edaran Mahkamah Agung nomor 1, bayangkan tuh. Nomornya nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 tahun 2026. Dari nomornya kan itu kan berarti Ya. belum ada surat edaran baru, surat edaran yang lain dari Mahkamah Agung. Itulah konsennya Mahkamah Agung mengadopsi, mengarahkan para penegak hukum, jaksa, pengadilan khususnya agar antisipasi terhadap KUHP yang baru dan KUHP yang baru. Nah, kita bicara surat edaran itu ada halaman 10 karena itu tidak berpasal, hanya berhalaman. Disebutkan begini, ada namanya mekanisme untuk restoratif justice. Ini surat edaran Mahkamah Agung, bukan surat edaran yang lain ya. Udah jelas itu mekanisme restoratif justice Ya, ya. Oke. ada namanya mekanisme restoratif justice di halaman 10. Restoratif justice itu memang KUHP yang baru dan KUHP yang baru itu mengadopsi banget. Jadi kalau saya pernah dulu bicara di Komisi 3, sekarang perdata dengan pidana hampir menganut yang sama tentang mediasi. Cuman apa yang menjadi masalah adalah di surat edaran itu setiap konsep mediasi atau konsep restoratif justice kan itu harus ada pasal-pasalnya, harus ada ketentuannya antara terlapor dengan pelapor, yaitu nanti yang disebut perdamaian itu. Dan itu harus diajukan dulu ke ketua pengadilan. Artinya syaratnya adalah harus ada pengadilan dulu. Ada disebut di situ, nggak boleh dilewatin. Jadi kalau damai-damai itu namanya damai pinggiran, Ya. tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Artinya yang melakukan ini adalah hakim dong. Enggak. Karena peradilan. Para pihak membuat dulu konsep perdamaian, Oke, diajukan ke penyidik. Ke penyidik. Penyidik juga harus melihat benar nggak, layak nggak diperdamaikan ini. Jadi nggak boleh perdamaiannya yang jomblang Ya. atau tidak berimbang atau hanya asal-asalan gitu. Oke. Nah menurut penyidik diajukan ke ketua pengadilan negeri. Dalam 3 hari ketua pengadilan negeri harus memberikan izin atau tidak memberikan izin. Oke. Nah, jadi yang sekarang ada di hadapan kita ini melalui itu lagi nggak? Jadi kembali ke topik yang pertama tadi, serba abu-abu. Jadi ini benar-benar yang ke Polda Metro Jaya ini menyalahi peraturan apapun dong. Wah, surat edaran Iya, Mahkamah kan? Agung. Iya, Terus pasal 79 KUHP yang baru. Nah, Itu surat edaran surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 itu isinya hampir sama dengan pasal 79 KUHP yang baru. Sama. Ya, harus sama, nggak boleh kan bertentangan. Masuk Mahkamah Agung mengeluarkan ini Abang Dah. Ini masa sih Polda Metro Jaya nggak tahu gitu loh gini, Mbak, berarti Pak Abicor.
Bisa. Ya. Itu Oke. keluarnya tahun baru. Hmm. Sementara karena kita tadi cepat banget larinya, bisa saja ketinggalan. Hmm. Loh, secara manusiawi bisa dong. Bisa Tapi ketinggalan. masalahnya sebelum tanggal 2 Januari Ini tangan saya masih 2026, begini, Mbak. iya. Saya kembalikan dulu. Jadi sebelum tanggal 2 Januari 2026 kan nggak ada konsep restoratif justice di KUHP lama, Ya, iya kan? Ya. Jadi kan adanya di perdata. lembaga ada di perdata kan, di perdata nggak ada kan. Jadi mereka ini menggunakan apa untuk mengeluarkan restoratif justice? Itulah analisa Mbak Tripa, Iya, kan? otak eksak ya. Makanya Kalau kan. kami bisa agak melipir-melipir Oh, begitu ya. Tapi makanya. based on surat edaran nomor 1, ingat nomor 1 loh. Biasanya kalau surat edaran itu seperti yang lain udah surat edaran ribuan nomornya. Ya, Tapi ini the beginning of 2026, Mahkamah Agung langsung respon KUHP dan KUHP yang baru. Ini loh petunjuknya loh. ini kan restoratif justice ya, yang di KUHP lama tuh nggak ada, lalu kemudian muncul kemudian dipakai dengan begitu aja. Ini kan satu-satunya pihak yang bisa melakukan ini adalah hantu karena menggunakan pasal hantu kan gitu. Ya. Iya kan? Restoratif Justice Wani Biro 3.000 triliun baru kita. Kalau ada duitnya jadi hantunya jadi hilang, jadi orang ya. 3.000 triliun. Langsung Satu duduk berempat APBN. rasanya di situ lebih bagus lagi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.